Selamat malam semuanya, apa kabar guys? Di video kali ini, di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang OS Linux dari Universitas Pelita Bangsa di kelas TI 18C2. Oke. Di sini video kali ini akan mempresentasikan tentang OS Linux. Bagi kalian yang belum tahu apa itu Linux, atau yang kalian sudah tahu Linux dan merefresh kembali, ataupun kalian yang sudah tahu banget dan yang mahir jago tentang OS Linux, maka kalian buat nonton video ini buat tes, karena video ini masih dalam tahap pembelajaran. Jika banyak kekurangan ataupun apa yang kurang pas, maka sewajarnya ya, namanya lagi belajar. Oke. Selanjutnya di sini akan ada 4 sesi yang akan dibagi menurut jobnya masing-masing. Nah, di sini ada sesi pertama saya sendiri tentang pembukaan dan pengenalan OS Linux, dan sesi kedua ada Bianli, dan ketiga ada saya cara menginstal Linux, dan terakhir ada CD juga kesimpulan dan penutup. Oke. Pada sesi pertama saya sudah akan memperkenalkan tentang OS Linux. Yang belum tahu pasti akan menjadi pertanyaan, apa itu Linux? Jika kalian belum tahu apa itu Linux, maka simak video kali ini. Linux adalah sebuah sistem operasi seperti Unix yang menggunakan kernel Linux sebagai inti dan besertakan aplikasi dan pendukung lain agar berfungsi dan bisa digunakan secara utuh KML sistem operasi lainnya. Nah, maksudnya di sini Linux itu sama seperti sistem operasi lainnya, seperti Windows, ya, seperti Android, banyak sistem operasi yang kalian tahu itu aja banyak sekali ya. Nah, di sini Linux itu sama sistem operasi lainnya, tapi kelebihan dan kekurangan Linux kalian bisa tahu setelah mengenal Linux secara dalam itu bagaimana. Nah, sistem operasi ini bersifat bebas ya, open source lah bahasa ini, sehingga bisa dipakai oleh siapapun secara gratis dan dikembangkan. Nah, di sini dia kalian yang sudah tahu tentang Linux bisa menggunakan OS ini ya, gratis tanpa lisensi. Kalau di Windows atau memakai Windows kan, jika kalian mempunyai Windows yang asli itu harus membeli lisensi dari Microsoft ya. Nah, di sini Linux tidak seperti itu, karena ini adalah semuanya gratis. Nah, di sini enaknya Linux itu gratis. Nah, sistem operasi ini bertugas sebagai jembatan komunikasi antara hardware dan aplikasi yang setiap hari kalian gunakan ya, seperti Microsoft Office, Photoshop, Corel, terus ada Chrome, bahkan game.
selanjutnya materi lanjutan tentang OS Linux akan dibawakan oleh saudara Apriandi, sudah kalian tadi ya. Terus yang kedua itu tentang materi dan pengenalan Linux lebih banyak lagi yang akan dibawakan oleh teman saya juga Apriandi. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Apriandi M. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sistem operasi. Sistem operasi adalah sebuah perangkat yang mengatur atau mengontrol kerja hardware yang terdapat dalam sebuah perangkat komputer atau PC. Sistem operasi mengontrol sebuah aplikasi, sebuah media penyimpanan atau disk drive, dan beberapa perangkat komputer seperti mouse, printer, keyboard, dan juga monitor. Macam-macam sistem operasi. Yang pertama ada Linux, yang kedua ada Windows, yang ketiga ada Mac OS, dan yang terakhir yaitu ada Android. Di sini saya akan menjelaskan sistem operasi Linux. Sejarah singkat tentang Linux. Dikala itu sudah adanya sistem operasi yang berbasis dari DOS dan juga Unix, atau yang lebih kita kenal sebagai sistem operasi Windows. Sistem operasi Windows ini sangatlah bersifat tertutup. Hanya beberapa kalangan saja yang mampu menggunakan sistem operasi ini. Sistem operasi ini bersifat berbayar, sehingga membuat beberapa developer kala itu berkumpul dengan beberapa komunitas yang diberi nama GNU, yang bertujuan untuk membuat sistem operasi dan aplikasi yang bersifat open source atau bebas. Setelah semua dirancang dan dibuat, masih ada satu hal yang belum diselesaikan, yaitu untuk membuat kernel Linux-nya yang sebagai inti jantung dari sebuah sistem operasi open source. Sehingga 1991 salah satu mahasiswa University of Helsinki membuat dan mengcoding sebuah perangkat yang mampu berjalan di sebuah PC yang bersifat independen, memiliki kernel, mampu bersaing dan bermodal dengan Intel prosesor 80386 tanpa mengutip dan menggunakan kode Unix sedikit pun. Sistem operasi inilah yang menjadi cikal bakal adanya Linux. Mengenal apa itu Linux? Linux merupakan salah satu sistem operasi yang ada saat ini. Linux memiliki jantung atau sistem yang disebut dengan kernel Linux, yang bertujuan atau berfungsi sebagai operasi sistem untuk menjalankan aplikasi yang bersifat open source. Linux bersifat open source. Mengapa bersifat open source? Karena Linux mampu dijalankan dengan individu, atau dengan admin, atau dengan server. Fungsi Linux yang pertama memfokuskan membuat infrastruktur jaringan internet. Yang kedua, fungsinya yaitu merancang keamanan infrastruktur IT dan juga sebagai mesin industri bagi dunia programmer. Banyak digunakan sebagai perangkat switch, router, server, CCTV, drone, dan perangkat lain-lainnya. Apa sih keuntungan dan kelebihan Linux? Linux mungkin bersifat bebas atau open source dan gratis. Dan juga Linux merupakan operasi sistem yang powerful, artinya mampu dan kuat dalam sifat
codingan dan rancangan sebuah infrastruktur. Linux bersifat open source dan Linux mampu dijalankan dengan server, personal, atau dengan admin. Linux memang dirancang dan dibuat dengan sedemikian rupa agar bisa bekerja di belakang layar atau di balik layar, yang artinya Linux tidak akan pernah bisa menjadi atau menyaingi Windows yang memiliki pasar di end user. Dan Windows juga memiliki kelebihan antara lain, yaitu dengan penggunaan hard drive yang sangat banyak, pasar end user yang sudah luas. Jadi bagaimana kita memandang atau melihat kelebihan dan kekurangan sudah luas. Jadi bagaimana kita memandang atau melihat kelebihan dan kekurangan Linux juga Windows. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenalkan, nama saya Zahira Zahra Al-Faiko. Saya akan menjelaskan proses install Linux pada VirtualBox. Saya sudah siapkan master sistem operasi Ubuntu dan aplikasi VirtualBox. Baiklah, langkah pertama yang kita buat adalah new folder yang diberi nama Ubuntu untuk tempat sistem operasi yang akan kita install. Selanjutnya kita membuka aplikasi VirtualBox. Setelah masuk, kita klik new. Name operating systemnya kita beri nama Ubuntu di sini. Mesin foldernya kita cari folder yang sudah kita buat tadi, Ubuntu. Select folder, tipenya kita pilih Linux, version Ubuntu 64 bit. Klik next. Memory size kita perbesar menjadi 3 GB. Terus klik next. Hard disk kita pilih create a virtual hard disk now. Create. Hard disk file tipenya VDI VirtualBox disk image. Klik next. Storage and physical hard disknya kita pilih dynamically allocated. Klik next. File location and size nya kita perbesar menjadi 12 GB. Klik create. Hard disk create a virtual hard disk now. Create. Nah, setelah masuk kita klik setting. Selanjutnya kita klik sistem, pilih prosesor. CPU nya kita gunakan satu CPU yang aktif. Selanjutnya kita klik display. Video memorinya kita perbesar menjadi 128 MB. Klik storage, empty, lalu klik icon disk. Kita cari master Ubuntu 19.10 64 bit yang sudah kita download sebelumnya. Lalu open. Nah, setelah selesai kita klik OK. Nah, di sini sudah masuk ya semua. Selanjutnya kita klik start untuk memulai install Ubuntu 19.10 64 bit pada VirtualBox. Select startup disk, kita pilih Ubuntu 19.10 64 bit. Start, kita mulai penginstalan. Menunggu proses. Nah, di sini kita disuruh pilih install Ubuntu. Kita boleh pilih bahasa, di sini kita gunakan bahasa Inggris. Klik continue. Update and other software, nominal software, kita klik continue saja.
Selanjutnya installation tipe install now. Klik continue. Kita pilih waktu di Jakarta sesuai tempat. Nah, kita tulis nama kita di sini, Zahra. Selanjutnya kita buat password untuk kita login di sistem nanti. Selesai, kita klik continue. Menunggu proses lagi. Nah, installation complete. Sekarang kita klik restart now. Kita klik. Kita masukkan password yang sudah kita buat di setting tadi. Kita klik sign in. Klik skip, kita pilih ini dan next lagi. Next lagi, welcome to Ubuntu-nya, next lagi. You are ready to go, done. Nah, berarti sudah berhasil ya teman-teman, kita menginstal Ubuntu di VirtualBox. Selanjutnya saya akan mengoperasikan desktop Ubuntu. Pertama yang kita mau lakukan adalah di mana menu. Di Ubuntu kita bisa lihat di kiri atas aktivitas atau di kiri bawah show aplikasi. Ini menu, klik untuk tutup, klik untuk buka, klik untuk tutup. Selanjutnya di mana aplikasi saya, klik menu, tulis aplikasi apa yang mau kita buka, seperti LibreOffice atau software atau setting atau terminal. Klik untuk tutup menu. Selanjutnya di mana file manager. File manager ada di kita cari di menu, ada home, dokumen, download, musik, desktop, atau other location. Atau kita bisa cari di terminal Nautilus, klik aplikasi yang kita buka, maka akan muncul. Selanjutnya kita di mana kontrol panel, klik menu, tulis setting, maka di sini kontrol panel. Di mana info sistem Ubuntu saya, pojok kanan atas ada tanda panah, terus ada ikon setting.
di paling bawah ada details. Nah, maka ini adalah info sistem Ubuntu saya, atau diklik di setting. Nah, di sini. Selanjutnya, jalankan aplikasi. Kita akan menjalankan LibreOffice Writer. Double klik, maka akan jalankan. Atau klik menu, klik aplikasi yang akan kita buka, atau melalui di terminal. Selanjutnya, koneksi internet jaringan, device connected, write setting. Nah, ini dia. Selanjutnya kita tutup. Tanggal dan jam ada di atas. Tanggal dan jam ini kalender. Nah, selanjutnya wallpaper. Kita bisa klik kanan, change background. Nah, maka di sini background bisa kita klik, lalu set background. Selanjutnya bisa lewat menu, klik setting, cari background. Nah, di sini. Selanjutnya memasang icon aplikasi. Ke menu. Saya ingin memasang aplikasi, contohnya Notepad, maka klik seret pindah ke sini, atau library, klik seret pindah ke sini. Kita mau menutup, klik kanan, remove from favorite, terus remove from favorite, klik lagi remove. Nah, itu kita masuk. Selanjutnya shutdown, tombol power, ada restart, power off. Semoga ini bermanfaat dan bisa memudahkan kita untuk mengoperasikan sistem operasi Ubuntu. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jubaida. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Langsung aja ke intinya. Kesimpulan dari presentasi kali ini adalah mempelajari langkah-langkah penginstalan sistem operasi Ubuntu di desktop. Sikap dan keahlian dapat mendukung tata cara penginstalan agar dapat berjalan dengan baik. Keahlian merupakan salah satu kelebihan yang dimiliki oleh seseorang. Untuk itu kita dapat belajar dengan tekun, giat, dan tak kenal putus asa untuk dapat mempersiapkan diri menuju masa depan dan menjadi generasi penerus bangsa yang lebih baik. Untuk mencapai semua itu kita perlukan sikap yang lebih baik agar generasi teknologi dapat dikembangkan. Sarannya adalah kita harus mempunyai motivasi atau dukungan melakukan kegiatan untuk mencapai cita-cita yang didukung oleh kebiasaan atau sikap yang lebih baik agar generasi teknologi di dunia menjadi semakin lebih canggih, dan kita sebagai penerus harus mampu memanfaatkan perkembangan teknologi yang semakin pesat, bukan malah menyalahgunakan dengan hal-hal yang negatif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga presentasi yang kami berikan bisa bermanfaat bagi audiens. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.